Dalam dunia yang semakin kompleks dan kompetitif, kekayaan bukanlah hasil dari keberuntungan semata, melainkan buah dari penguasaan skill-skill krusial yang dapat membuka peluang-peluang besar. Di video kali ini kita akan mengupas tuntas 10 skill yang harus Anda pelajari untuk mencapai puncak kesuksesan finansial. Mari kita selami bersama bagaimana setiap keterampilan ini dapat mengubah paradigma dan strategi hidup Anda secara fundamental. Kita tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara konvensional yang sudah usang. Setiap skill yang akan dibahas hari ini adalah pilar penting dalam membangun pondasi yang kokoh untuk mencapai kebebasan finansial. Dalam penjelasan mendalam ini, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis yang menantang dan mengajak Anda berpikir melampaui batasan-batasan umum yang selama ini menghambat kemajuan. Persiapkan diri Anda untuk memasuki sebuah perjalanan intelektual yang menggabungkan wawasan ke depan, analisis tajam, dan retorika yang mendalam. Setiap subjudul akan dijelaskan melalui 5 paragraf yang komprehensif, sehingga Anda tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga strategi praktis yang bisa langsung diaplikasikan. Mari kita mulai mengurai rahasia-rahasia di balik kesuksesan dan kekayaan sejati. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke skill yang harus dipelajari untuk kaya yang pertama, yaitu adalah literasi finansial. Literasi finansial merupakan pondasi utama dalam mengelola keuangan pribadi dan investasi. Tanpa pemahaman mendalam mengenai arus kas, pengeluaran, dan pengelolaan aset, sulit bagi seseorang untuk mengambil keputusan yang cerdas terkait uang. Pemahaman dasar ini akan membantu Anda membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta merancang strategi keuangan yang berkelanjutan. Memiliki literasi finansial berarti Anda mampu membaca laporan keuangan, memahami konsep bunga, dan mengelola hutang secara bijak. Hal ini mengajak kita untuk bertanya, yaitu seberapa dalam pemahaman kita tentang aliran uang yang masuk dan keluar. Dengan pemikiran kritis, kita harus mengevaluasi setiap transaksi dan dampaknya terhadap kestabilan finansial kita. Lebih dari sekedar angka, literasi finansial mengajarkan disiplin dalam mengelola sumber daya. Ketika Anda paham betul tentang cara kerja sistem keuangan, Anda akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi global yang seringkali tidak terduga. Hal ini penting untuk menjaga agar investasi dan tabungan tetap aman dalam situasi krisis. Penguasaan literasi finansial membuka pintu untuk memahami peluang investasi yang menguntungkan. Dengan pengetahuan yang solid, Anda bisa menghindari jebakan hutang konsumtif dan memanfaatkan momen pasar untuk keuntungan jangka panjang. Ini adalah pondasi yang wajib dimiliki sebelum melangkah ke skill-skill selanjutnya dalam perjalanan menuju kekayaan. Literasi finansial mengajarkan kita untuk selalu kritis terhadap informasi keuangan yang beredar. Jangan terjebak dalam mitos-mitos populer, tanyakan pada diri sendiri, apakah keputusan finansial ini benar-benar berdasarkan data dan analisis yang mendalam. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil akan semakin mendekatkan Anda pada kebebasan finansial yang sejati. Kemudian skill yang kedua adalah investasi dan manajemen resiko. Investasi adalah alat utama untuk menumbuhkan kekayaan, namun harus dipadukan dengan manajemen resiko yang cermat. Tanpa strategi yang matang, investasi bisa berubah menjadi sumber kerugian yang fatal. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana menyeimbangkan antara potensi keuntungan dan resiko yang mungkin timbul. Memahami berbagai instrumen investasi mulai dari saham, obligasi, properti, hingga aset digital merupakan langkah awal dalam perjalanan ini. Setiap instrumen memiliki karakteristik dan tingkat resiko yang berbeda, sehingga Anda perlu belajar menilai mana yang paling sesuai dengan profil resiko dan tujuan keuangan Anda. Pertanyaan penting yang harus diajukan adalah bagaimana saya mengalokasikan dana untuk meminimalkan resiko sambil memaksimalkan keuntungan.
Manajemen risiko dalam investasi mengharuskan Anda untuk selalu siap dengan strategi kontingensi. Anda harus bisa mengantisipasi perubahan pasar dan mengambil langkah-langkah preventif sebelum kerugian terjadi. Disinilah peran analisis pasar dan pemantauan terus-menerus menjadi sangat vital dalam pengambilan keputusan. Sebuah investor cerdas tidak pernah berhenti belajar. Evaluasi terhadap kesalahan dan kegagalan masa lalu merupakan sumber pembelajaran yang sangat berharga. Hal ini mendorong kita untuk terus menguji asumsi dan strategi investasi, sehingga setiap keputusan didasarkan pada data yang kuat dan analisis yang kritis. Akhirnya, mengintegrasikan investasi dengan manajemen risiko berarti menumbuhkan disiplin dan kesabaran. Dengan pendekatan yang skeptis dan penuh pertanyaan, Anda akan lebih bijaksana dalam menghadapi fluktuasi pasar dan mampu mengambil keputusan yang tidak hanya didorong oleh emosi, melainkan oleh logika dan perhitungan yang matang. Kemudian skill yang ketiga adalah kewirausahaan dan inovasi. Kewirausahaan adalah seni menciptakan peluang di tengah ketidakpastian, di mana inovasi menjadi kunci utama untuk bertahan dan berkembang. Di era globalisasi ini, jiwa kewirausahaan mendorong kita untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mencari solusi kreatif untuk berbagai permasalahan yang ada. Ini adalah keterampilan yang harus diasah dengan tekad dan visi jauh ke depan. Seorang wirausahawan harus mampu melihat peluang di mana orang lain hanya melihat tantangan. Inovasi menjadi alat untuk menembus batasan konvensional dan menciptakan produk atau layanan yang benar-benar revolusioner. Dalam konteks ini, pertanyaan kritis yang perlu diajukan adalah, bagaimana saya bisa mengubah ide sederhana menjadi sebuah inovasi yang berdampak besar? Proses kewirausahaan tidak lepas dari resiko kegagalan. Namun setiap kegagalan merupakan pelajaran berharga yang membentuk karakter dan strategi bisnis Anda. Dengan pendekatan skeptis, kita harus selalu mempertanyakan apa yang telah berjalan dan mencari cara untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Inovasi adalah hasil dari proses literasi yang tak pernah berhenti. Pengembangan mentalitas kewirausahaan juga melibatkan kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari lingkungan sekitar. Lingkungan bisnis yang dinamis menuntut para wirausahawan untuk terus mengupdate pengetahuan dan keterampilan mereka. Dengan cara ini, mereka dapat mengantisipasi perubahan pasar dan tetap relevan dalam persaingan global. Kewirausahaan dan inovasi bukan hanya tentang ide besar, tetapi tentang eksekusi yang tepat. Membangun bisnis yang sukses memerlukan keseimbangan antara visi kreatif dan disiplin operasional. Dengan mengasah keterampilan ini secara mendalam, Anda tidak hanya membangun kekayaan, tetapi juga mewujudkan dampak positif bagi masyarakat luas. Kemudian skill yang keempat adalah kepemimpinan yang visioner. Kepemimpinan visioner adalah kemampuan untuk melihat jauh ke depan dan merumuskan strategi yang inovatif demi mencapai tujuan besar. Seorang pemimpin visioner tidak hanya mengarahkan, tetapi juga menginspirasi tim untuk bersama-sama menggapai mimpi yang lebih tinggi. Ini adalah skill yang harus diasah melalui pengalaman, pembelajaran terus-menerus, dan refleksi mendalam. Seorang pemimpin visioner harus memiliki kemampuan analitis yang tajam dan keberanian untuk mengambil resiko. Dengan pendekatan kritis, ia terus-menerus mempertanyakan status quo dan mencari solusi baru yang bisa mengubah paradigma yang ada. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai keberhasilan jika kita tidak berani bermimpi dan mengambil langkah-langkah berani? Dalam dunia yang serba kompleks, kepemimpinan visioner juga berarti mampu mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan memimpin dengan empati. Seorang pemimpin yang baik harus mendengarkan masukan dari berbagai pihak dan menimbangnya dengan logika yang mendalam. Pertanyaan yang harus terus diajukan adalah apakah keputusan yang diambil benar-benar mengakomodasi kepentingan jangka panjang semua pihak. Strategi kepemimpinan yang visioner mencakup pembuatan keputusan berbasis data dan analisis mendalam. Ini bukan tentang intuisi semata, tetapi juga tentang menggabungkan pengalaman,
pengetahuan, dan teknologi untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan skeptis, setiap langkah diukur dengan cermat untuk memastikan bahwa visi besar tidak tereduksi oleh tantangan jangka pendek. Kepemimpinan visioner adalah tentang membangun kepercayaan dan kredibilitas di antara rekan dan bawahan. Seorang pemimpin yang benar-benar visioner akan menginspirasi orang lain untuk melihat melampaui batasan yang ada dan berani mengejar tujuan yang tampaknya mustahil. Disinilah letak kekuatan transformasional dari kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Kemudian, skill yang harus dipelajari untuk jadi kaya yang kelima adalah keterampilan negosiasi. Negosiasi adalah seni mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui komunikasi yang efektif dan strategi yang matang. Dalam setiap transaksi, kemampuan untuk bernegosiasi menjadi kunci untuk memperoleh hasil terbaik, baik dalam skala pribadi maupun profesional. Dengan memahami dinamika negosiasi, Anda dapat mengubah potensi konflik menjadi peluang untuk kerjasama yang produktif. Seorang negosiator ulung harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan secara aktif dan memahami kebutuhan pihak lain. Ini menuntut Anda untuk tidak hanya berbicara, tetapi juga membaca situasi secara cermat. Pertanyaan yang harus diajukan adalah, bagaimana saya bisa menemukan titik temu yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat? Proses negosiasi yang efektif selalu melibatkan persiapan yang matang, mulai dari riset tentang latar belakang pihak lawan hingga pemahaman mendalam tentang konteks kesepakatan. Disinilah letak pentingnya analisis kritis dan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. Dengan demikian, setiap argumen dan tawaran dipertimbangkan secara objektif dan strategis. Teknik negosiasi tidak hanya soal bertahan pada posisi sendiri, tetapi juga tentang fleksibilitas dan kompromi. Seorang negosiator harus mampu menyeimbangkan antara keinginan dan realitas, sehingga tercipta kesepakatan yang adil. Pendekatan skeptis membantu kita menghindari jebakan emosi dan menjaga agar diskusi tetap rasional dan terstruktur. Akhirnya, keterampilan negosiasi menjadi senjata utama dalam meraih kesuksesan bisnis dan kehidupan pribadi. Dengan kemampuan ini, Anda tidak hanya mampu mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang yang didasari pada saling menghargai dan kepercayaan. Ini adalah keterampilan yang, jika diasah dengan baik, dapat membuka pintu menuju peluang-peluang besar. Kemudian skill yang keenam adalah pengembangan jaringan atau networking. Networking adalah seni membangun dan memelihara hubungan yang strategis untuk membuka berbagai peluang dalam kehidupan profesional dan pribadi. Dalam dunia bisnis, siapa Anda dikenal sama pentingnya dengan apa yang Anda ketahui. Kekuatan jaringan dapat membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup dan memberikan akses ke sumber daya yang tidak ternilai. Memiliki jaringan yang luas berarti Anda memiliki akses ke beragam perspektif dan informasi yang dapat menginspirasi inovasi. Seorang profesional yang cerdas selalu mempertanyakan, siapa yang bisa saya ajak berdiskusi untuk mendapatkan sudut pandang baru? Dengan mengembangkan relasi yang berkualitas, Anda akan menemukan banyak peluang yang tidak bisa Anda dapatkan melalui jalur konvensional. Penting untuk membangun jaringan yang tidak hanya luas, tetapi juga mendalam dan autentik. Hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan dan saling menguntungkan akan lebih tahan banting terhadap tantangan zaman. Melalui pendekatan yang kritis dan reflektif, Anda akan mampu menilai kualitas koneksi yang terbentuk dan menentukan mana yang benar-benar bernilai. Networking juga mengajarkan kita tentang pentingnya memberi sebelum menerima. Dengan berbagi ilmu dan pengalaman, Anda tidak hanya memperluas jaringan, tetapi juga membangun reputasi sebagai seorang profesional yang dapat diandalkan. Pertanyaan penting yang harus diajukan adalah, bagaimana saya bisa memberikan nilai tambah kepada setiap hubungan yang saya bangun? Akhirnya, jaringan yang kuat adalah modal berharga dalam dunia yang serba kompetitif.
Hubungan yang telah dibangun dengan integritas dan dedikasi akan selalu kembali memberikan keuntungan di masa depan. Dengan mengasah keterampilan networking, Anda membuka peluang untuk kolaborasi yang dapat mempercepat perjalanan Anda menuju kekayaan dan kesuksesan. Kemudian, skill yang ketujuh adalah digital literasi dan pemasaran digital. Di era digital ini, pemahaman tentang teknologi dan pemasaran digital menjadi krusial untuk memanfaatkan potensi pasar global. Digital literasi tidak hanya tentang kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi, tetapi juga tentang memahami cara kerja algoritma, data, dan tren digital. Ini adalah fondasi yang memungkinkan Anda untuk mengakses dan menguasai berbagai platform yang mendukung pertumbuhan bisnis. Pemasaran digital membuka jalan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang jauh lebih efisien dibandingkan metode tradisional. Seorang praktisi yang handal akan terus mempertanyakan bagaimana teknologi dapat mengubah strategi pemasaran saya. Dengan menguasai SEO, media sosial, dan analisis data, Anda dapat menciptakan kampanye yang tepat sasaran dan berdampak besar. Dalam menghadapi persaingan yang ketat di ranah digital, kemampuan untuk beradaptasi dan belajar secara cepat sangatlah penting. Teknologi terus berkembang, dan setiap perubahan menuntut strategi pemasaran yang lebih inovatif dan kreatif. Pendekatan skeptis mendorong Anda untuk selalu mengevaluasi keefektifan metode yang digunakan dan mencari peluang untuk optimasi. Digital literasi juga mengajarkan pentingnya etika dan keamanan cyber. Di tengah derasnya arus informasi, kemampuan untuk melindungi data dan menjaga reputasi online menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan. Pertanyaan yang harus diajukan adalah, apakah saya sudah mempersiapkan diri menghadapi resiko yang mungkin timbul dalam dunia digital? Menguasai digital literasi dan pemasaran digital adalah langkah penting menuju transformasi bisnis yang berkelanjutan. Dengan pengetahuan mendalam tentang alat dan strategi digital, Anda dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi. Ini adalah investasi waktu dan usaha yang akan membuka pintu kesuksesan di era modern. Kemudian skill yang ke-8 adalah pemecahan masalah kompleks. Kemampuan memecahkan masalah kompleks adalah keterampilan yang esensial dalam menghadapi tantangan bisnis dan kehidupan sehari-hari. Di tengah ketidakpastian, pendekatan sistematis dan logis menjadi senjata utama untuk menemukan solusi yang inovatif dan efektif. Ini mengajak kita untuk terus bertanya, bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan masalah yang tampak tak terpecahkan. Pendekatan analitis dalam memecahkan masalah mendorong kita untuk mengidentifikasi akar permasalahan, bukan hanya gejalanya. Dengan metode berpikir kritis, setiap tantangan dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola dan hubungan tersembunyi. Pertanyaan kunci yang harus selalu diajukan adalah, apa penyebab utama dari masalah ini dan bagaimana solusi yang berkelanjutan dapat dirancang? Menghadapi masalah kompleks penting untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan perspektif. Kolaborasi antara berbagai bidang keahlian seringkali menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan inovatif. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan logika, tetapi juga intuisi dan kreativitas yang diasah melalui pengalaman. Proses pemecahan masalah juga membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Terkadang solusi terbaik muncul dari serangkaian percobaan dan kesalahan, yang mana setiap kegagalan merupakan batu loncatan untuk perbaikan. Dengan berpikiran skeptis, kita selalu meninjau ulang pendekatan yang telah diambil dan mencari cara-cara baru untuk mengatasi hambatan. Kemampuan untuk memecahkan masalah kompleks adalah fondasi untuk inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan. Dengan keterampilan ini, Anda tidak hanya mampu mengatasi tantangan saat ini, tetapi juga siap menghadapi masalah yang akan datang dengan strategi yang matang dan penuh perhitungan. Ini adalah kunci untuk membuka jalan menuju keberhasilan jangka panjang. Kemudian skill yang ke-9 adalah manajemen waktu dan produktivitas.
Manajemen waktu adalah seni mengalokasikan waktu dengan bijaksana agar setiap aktivitas memberikan nilai maksimal. Di dunia yang serba cepat ini, produktivitas tidak hanya diukur dari seberapa banyak yang bisa diselesaikan, tetapi juga seberapa efektif setiap tugas dijalankan. Pendekatan yang terstruktur memungkinkan Anda untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam perjalanan menuju kekayaan. Memprioritaskan tugas dan mengelola waktu dengan disiplin adalah fondasi untuk mencapai efisiensi tinggi. Pertanyaan kritis yang harus diajukan adalah apakah kegiatan yang saya lakukan setiap hari mendukung tujuan jangka panjang saya? Dengan menjawab pertanyaan ini, Anda dapat mengidentifikasi mana saja yang merupakan pemborosan waktu dan segera melakukan perbaikan. Penggunaan alat bantu seperti kalender digital, to-do list, dan teknik manajemen waktu seperti teknik Pomodoro dapat sangat membantu meningkatkan produktivitas. Setiap metode harus dievaluasi secara terus-menerus untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan benar-benar efektif. Pendekatan skeptis menuntut Anda untuk tidak terjebak pada rutinitas yang tidak memberikan hasil maksimal. Kedisiplinan dalam mengelola waktu juga berarti mampu mengatakan tidak terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan prioritas utama. Ini merupakan bagian dari pengembangan diri yang mendalam, di mana Anda belajar untuk mempertahankan fokus dan menghindari distraksi. Pertanyaan reflektif, apakah aktivitas ini mendekatkan saya pada tujuan saya, akan selalu menjadi panduan utama. Manajemen waktu dan produktivitas adalah kunci untuk menciptakan momentum positif dalam kehidupan pribadi dan profesional. Dengan mengoptimalkan setiap menit yang Anda miliki, Anda membuka peluang untuk meraih lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Keterampilan ini jika dikuasai dengan baik, akan membawa Anda selangkah lebih dekat menuju kebebasan finansial dan kesuksesan yang berkelanjutan. Kemudian, skill yang harus dipelajari untuk jadi kaya yang terakhir atau yang ke-10 adalah komunikasi efektif dan presentasi. Komunikasi efektif adalah keterampilan yang memungkinkan Anda menyampaikan ide dan gagasan secara jelas serta meyakinkan. Di setiap aspek kehidupan, baik dalam negosiasi, kepemimpinan, maupun networking, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan. Seorang komunikator ulung selalu mempertanyakan, apakah pesan yang saya sampaikan benar-benar dipahami oleh audiens? Dalam era informasi yang serba cepat, presentasi yang baik dapat mengubah persepsi dan membuka peluang baru. Menguasai teknik presentasi, mulai dari penggunaan bahasa tubuh hingga penyampaian data secara visual, adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Hal ini mendorong kita untuk terus belajar dan mengasah teknik agar setiap presentasi tidak hanya informatif, tetapi juga inspiratif. Komunikasi efektif tidak hanya soal berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan. Keterampilan mendengarkan aktif memungkinkan Anda untuk memahami kebutuhan dan harapan audiens, sehingga pesan yang disampaikan bisa disesuaikan dengan konteks yang relevan. Pertanyaan kritis seperti bagaimana saya bisa lebih memahami audiens saya menjadi landasan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Selain itu, menguasai komunikasi efektif juga berarti mampu menyusun argumen yang logis dan berbasis data. Di dunia profesional, kemampuan untuk menyampaikan ide dengan struktur yang jelas dan meyakinkan merupakan keunggulan tersendiri. Dengan pendekatan skeptis, Anda selalu menguji kebenaran dari setiap informasi yang disampaikan, memastikan bahwa pesan yang dihasilkan benar-benar kredibel dan berdampak. Akhirnya, keterampilan komunikasi efektif dan presentasi adalah jembatan yang menghubungkan ide dengan realisasi. Dengan menguasai kedua aspek ini, Anda tidak hanya dapat menyampaikan visi dan misi dengan keyakinan, tetapi juga mampu menginspirasi dan menggerakkan orang lain untuk bersama-sama meraih tujuan besar. Ini adalah keterampilan yang akan membuka pintu-pintu menuju kesempatan yang lebih luas dan kekayaan yang berkelanjutan. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.